Bab 329, kekuatan cahaya lilin tidak mungkin Su Zimo akan menghancurkan jimat giok itu. Untuk saat ini, dia telah melintasi dua wilayah utama dan formasi pembunuhan kelas 4. Semua yang dia alami di dalamnya 100 kali lebih berbahaya daripada situasi saat ini, tidak mungkin dia akan menyerah. Berdengung. Dengan lambaian lengan bajunya, 18 pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Masing-masing dari mereka bersinar dengan 4 lampu roh yang berbeda dan bergetar dengan kuat. 18 pedang terbang kelas tertinggi. Banyak mata pembudidaya menyala. Bahkan jika mereka tidak berhasil mendapatkan senjata roh yang sempurna, akan sangat berharga jika mereka bisa mendapatkan satu senjata roh tingkat tertinggi. Tuan Mingze yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, meskipun ada lebih sedikit pembudidaya kali ini, mereka jauh lebih kuat. Selanjutnya, 25 Meridian Foundation Establishment Cultivators terlalu menjadi ancaman bagi Su Zimo bahkan dengan formasi pedang heksagonalnya. Dia akan cedera. Kaisar mengangguk juga, mengingat dua alam kultivasi mereka, penilaian mereka secara alami tidak salah. Namun, mereka berdua salah tentang satu hal. 18 pedang terbang tidak ada di sana untuk menciptakan formasi pedang heksagonal, mereka ada di sana untuk formasi pedang cahaya lilin yang diperoleh Dao Lord Extreme Fire dari reruntuhan misterius. Zeng, zeng, zeng. Mengebut di udara, 18 pedang terbang meninggalkan aliran pedang Qi yang bersinar terang. Formasi pedang cahaya lilin. Su Zimo berteriak dan menunjuk ke depan. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Qi dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Ah! Para pembudidaya di sekitarnya menyipitkan mata dan berseru. Segera setelah formasi pedang dilepaskan, semua orang merasakan sakit yang tajam di tubuh mereka dan panca indera mereka menjadi kabur. Sulit untuk mengatakan apakah rasa sakit itu karena panas yang membakar yang dilepaskan dari sinar matahari atau pedang Qi yang memotong tubuh. Penggarap pendirian yayasan di alun-alun juga tidak bisa merasakannya dengan jelas. Adapun inti emas yang berada di area penonton, mereka terkejut ketika mereka melihat formasi pedang cahaya lilin. Bahkan dengan payung 5 elemen di antara mereka, semua orang bisa merasakan kekuatan menakutkan dari formasi pedang cahaya lilin. Formasi pedang ini sangat kuat. Tatapan Kaisar membeku saat dia diam-diam menghirup. Gusi tercengang saat matanya yang indah menatap payung 5 elemen tanpa berkedip. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan tanpa menyadari bahwa dadanya terbuka saat dia mencoba menemukan asal-usul formasi pedang cahaya lilin. Sebagai Naschen Souls, mereka samar-samar bisa merasakan aura lain dari formasi pedang itu. Perubahan, terpencil, kuno dan samar-samar terlihat. Itu adalah aura yang berasal dari zaman kuno, atau bahkan lebih dari itu. Sebagai satu-satunya master formasi pedang yang hadir, Xuan Yi memiliki persepsi yang berbeda tentang formasi pedang cahaya lilin. Melalui bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang, Xuan Yi tahu bahwa apa yang Su Zimo lepaskan adalah formasi pedang kelas 2. Sementara mereka berdua adalah formasi pedang kelas 2, formasi pedang cahaya lilin jauh lebih kuat daripada formasi pedang heksagonal. Pada pemikiran yang cermat, bahkan jika itu tidak membentuk formasi pedang, kehadiran 18 pedang terbang kelas tertinggi saja merupakan ancaman yang tidak bisa diremehkan. Sekarang setelah formasi pedang yang mengerikan itu dipadatkan, seberapa kuatkah itu? Dentang, dentang. Kedua pedang terbang itu bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin dan mengeluarkan suara yang tajam. Tepat setelah itu, di depan semua orang, kedua pedang terbang itu dicincang menjadi beberapa bagian oleh formasi pedang cahaya lilin dan jatuh ke tanah dalam keadaan hancur. Set, di luar payung 5 elemen, kerumunan itu gempar. Kedua pedang terbang itu bukanlah besi tua, mereka adalah pedang terbang kelas menengah. Namun, mereka hancur berkeping-keping dan terbuang tepat setelah mereka bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin. Dentang, 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 dentang. Formasi pedang cahaya lilin mengelilingi tubuh Su Zimo dan memancarkan aura pedang yang sangat kuat. Dengan kilatan cahaya pedang, itu menghancurkan semua pedang terbang yang masuk. Pedang terbang kelas menengah hancur di tempat, berubah menjadi senjata yang tidak berguna. Hanya pedang terbang kelas superior yang tetap utuh. Namun, mereka masih dikirim terbang oleh kekuatan formasi pedang cahaya lilin, meredup dan jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo melepaskan formasi pedang cahaya lilinnya melawan musuh dan kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Mulut si gemuk kecil menganga dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Meskipun cahaya formasi pedang meredup secara signifikan setelah menerima dampak seperti itu masih berputar.
Suara pedang tidak pernah berhenti, tetapi malah terdengar lebih jelas, menembus logam dan batu. Cara dia berputar seolah ingin merobek langit dan menghancurkan bumi. Ketika para pembudidaya yang menyerang melihat itu, darah mengalir dari wajah mereka dan mereka diam seperti jangkrik di musim dingin, takut Su Zimo akan melemparkan cakram berbentuk pedang ke arah mereka. Saat itu, Su Zimo benar-benar memejamkan matanya. Pikirannya segera tenang, dipenuhi dengan kekosongan. Waktu sepertinya telah membeku di sekelilingnya saat pikiran Su Zimo berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap pilihan yang diikuti akan mempengaruhi hasil akhir. Itu seperti yang dikatakan Kaisar dan semua orang, tidak mungkin baginya untuk membunuh Feng Haoyu di dalam payung 5 elemen. Itu bukan karena Su Zimo tidak cukup kuat, itu karena Feng Haoyu memiliki jimat giok pelarian yang bisa dia gunakan untuk pergi kapan saja. Oleh karena itu, Su Zimo hanya memiliki satu jendela kesempatan jika dia ingin membunuh Feng Haoyu. Feng Haoyu tidak bodoh dan pasti akan melarikan diri dengan jimat gioknya jika Su Zimo melewatkan serangannya. Meskipun kekuatan formasi pedang cahaya lilin itu hebat, itu mungkin tidak membunuh dengan satu pukulan. Pertama, Feng Haoyu berada di 5 Meridian Foundation Establishment. Selain itu, matanya berwarna hijau pucat, seolah-olah dia telah mengembangkan beberapa keterampilan rahasia Istana Gagak Darah, ada kemungkinan dia juga memiliki kartu truf lainnya. Kedua, Feng Haoyu telah mengembangkan sayap ethereal dan sangat lincah, ada kemungkinan besar dia bisa menghindari ketajaman formasi pedang cahaya lilin. Sementara formasi pedang cahaya lilin tidak cukup untuk membunuh Feng Haoyu, itu lebih dari cukup untuk membunuh orang lain. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan melesat ke arah Feng Haoyu dengan Divine Steed Flating. Namun, lengannya diarahkan ke He Jiang dari Sekte Api Sejati saat dia berteriak, guntur instan. Jepret, terdengar suara yang memekakkan telinga. Sebuah sambaran petir setebal lengan orang dewasa turun di kepala He Jiang. Namun, yang terakhir sangat waspada dan telah menghancurkan jimat perlindungan sebelumnya. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan petir instan bertabrakan dengan jimat perlindungan, menyebabkan penghalang yang dibentuk oleh jimat itu hancur. Dentang, dentang. Sebelum He Jiang bisa menarik napas, formasi pedang cahaya lilin melepaskan ki pedang yang sangat tajam dan menyerangnya, merobek kehampaan seolah-olah merobek kain besar. Ekspresi He Jiang berubah karena terkejut, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Baru saat itulah dia menyadari. Su Zimo tidak berniat membunuhnya dengan guntur instan sebelumnya, itu untuk membuatnya tetap di tempat. Langkah pembunuhan yang sebenarnya adalah formasi pedang cahaya lilin yang masuk. Formasi pedang cahaya lilin berada dalam jangkauan dan sudah terlambat untuk menghindar saat itu. Pedang terbang He Jiang sudah hancur berkeping-keping oleh formasi pedang cahaya lilin. Untungnya, dia memiliki tripod senjata kelas superior di tangannya yang bisa digunakan. Suara mendesing. He Jiang menyalurkan energi roh di dantiannya secara fanatik dan 5 meridian roh bersinar dengan cahaya seperti sungai. Tripod senjata menyala dan melebar seketika, menghalangi di depan He Jiang. Di area penonton, banyak Golden Chorus menyaksikan adegan itu terbentang lekat-lekat. Shimazi dan semua orang dari True Fire Sekte gugup dan tidak bisa menahan emosi mereka. Bahkan, mereka bahkan berdiri tak terkendali. Meskipun mereka adalah inti emas, mereka tahu terlalu sedikit tentang formasi pedang cahaya lilin dan dengan demikian, tidak ada dari mereka yang bisa menentukan hasil dari pertempuran ini menggunakan mata telanjang mereka sendiri. Bab 330, Pertarungan Keterampilan Rahasia Formasi Pedang Cahaya Lilin berubah menjadi matahari terik yang bersinar dengan ki pedang tak berujung saat melesat ke arah tripod senjata yang dibawa He Jiang. Dentang, dentang, dentang. Pedang ki menghantam permukaan tripod senjata berulang kali, mengeluarkan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Kecemerlangan yang dipancarkan oleh formasi pedang cahaya lilin sangat memukau dan hampir menelan He Jiang bersama dengan tripod senjatanya. Ledakan. Itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Sinar pedang memudar dan meredup. Akhirnya, formasi pedang cahaya lilin pecah saat 18 pedang terbang tersebar dari udara dan jatuh ke tanah. Di dalam dan di luar payung 5 elemen, semua pembudidaya menatap dengan saksama. Tripod senjata besar masih menghalangi tubuh He Jiang karena memancarkan cahaya lemah. Meskipun ditutupi dengan tebasan pedang putih, itu tidak hancur. Lagi pula, itu adalah senjata roh tingkat tinggi dan hanya satu tingkat lebih rendah dari tingkat tertinggi. He Jiang aman dan sehat di belakang tripod senjata, hanya tampak agak pucat dengan mata lesu. Semua orang dari Sekte Api Sejati menghela napas lega. Syukurlah. Wah, apa yang lega? Shimazi, Elder Zhang dan yang lainnya saling bertukar pandang lega.
Yang penting adalah dia selamat, tidak masalah jika dia mengalami beberapa kejutan. He Jiang adalah murid warisan Sekte Api Sejati di penghujung hari. Dia agak mampu. Petik 2. Beberapa inti emas mengangguk diam-diam. Dari semua orang yang hadir, hanya jiwa yang baru lahir seperti Lord Mingze dan Gu Xi yang disempurnakan yang tidak berbicara. Kaisar tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya. Saat itu, garis-garis darah muncul di wajah awalnya pucat He Jiang, membuka dan mengembang. Bersin, pakaian di tubuh He Jiang terkoyak tanpa peringatan apapun. Seolah-olah tubuhnya ditembus oleh ki darah yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Keributan di kerumunan menghilang. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, wajah, leher, lengan, kaki He Jiang dan setiap bagian lain dari tubuhnya memuntahkan darah, membentuk kabut darah yang sangat besar. Dalam kabut darah itu, He Jiang jatuh ke tanah dengan mata redup, dia tidak lagi bernapas. Meskipun tripod senjata telah berhasil bertahan melawan ketajaman formasi pedang cahaya lilin, He Jiang masih diiris dari ujung kepala hingga ujung kaki oleh pedang ki dari formasi. Dia sudah mati. Seorang murid warisan Sekte Api Sejati yang awalnya mampu mengamankan tempat di peringkat roh pasti telah meninggal di payung 5 elemen begitu saja, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan jimat giok pelariannya. Simazi dan semua orang bergoyang dan duduk dengan lemah sementara pikiran mereka linglung. Awalnya, Sekte Api Sejati akan memiliki tempat yang dikonfirmasi di peringkat eliksir, senjata, dan roh. Namun, He Xing dibunuh oleh Su Zimo di ibu kota sebelum kompetisi sekte. Tao Feng mencoba teknik pengumpulan roh klan Mo dan terluka parah. Sekarang, bahkan He Jiang sudah mati. Sekte Api Sejati benar-benar menderita kerugian besar dalam kompetisi sekte ini. Lihat, seseorang menunjuk ke layar payung 5 elemen dan berteriak. Di wilayah logam, Su Zimo menyerbu ke arah Feng Haoyu dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan yang menyihir di belakangnya. Feng Haoyu mengejek dengan dingin. Jika mereka berada di tanah, dia akan waspada terhadap Su Zimo. Tapi sekarang, dia memiliki sayap etiril dan bisa bermanuver di udara dengan bebas tanpa menggunakan benda eksternal seperti Golden Cores, tidak mungkin Su Zimo bisa mendekat. Sayap etiril adalah keterampilan rahasia. Bahkan jika Su Zimo mengendarai pedang terbangnya, dia akan lebih rendah dibandingkan dengan Feng Haoyu dalam hal kecepatan dan kelincahan. Berdengung, melambaikan jubahnya, Feng Haoyu memanggil 3 pedang terbang, semuanya kelas atas. Fakta bahwa dia memiliki 3 pedang terbang kelas atas sebagai penggarap pendirian yayasan adalah tanda yang jelas tentang pentingnya dia bagi istana gagak darah. Sejak dia dikalahkan oleh Su Zimo di Ethereal Peak, Feng Haoyu telah berkultivasi dengan rajin dan berlatih menggunakan beberapa pedang terbang. Meskipun dia tidak bisa membuat formasi pedang, kekuatannya ditambah dengan penggunaan pedang ethereal adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Cahaya pada pedang itu terang tapi tiba-tiba, pedang itu menghilang. Level 2 pedang ethereal, Void. Su Zimo tidak berhenti dan terus menutup jarak antara dia dan Feng Haoyu. Sebuah cahaya terang bersinar di matanya sementara jari tengah dan ibu jari tangan kirinya terhubung, membentuk segel tangan yang aneh. Saat segel tangan disulap, energi roh dalam dantian Su Zimo disalurkan secara fanatik. 3 meridian roh terlihat samar-samar saat energi roh melonjak ke segel tangan. Ledakan. Tiba-tiba, retakan besar muncul di langit dan telapak tangan emas terulur dan turun. Itu memancarkan aura suci seolah-olah akan menekan semua dosa di dunia. Segel penekan iblis. Area penonton dipenuhi dengan inti emas dengan tatapan tajam, semuanya bisa merasakan kekuatan segel tangan itu. Di udara, Feng Haoyu sama sekali tidak sadar saat dia berteriak, waktu yang tepat. Aku akan membiarkanmu merasakan kemampuanku. Mengontrol 3 pedang terbang di udara untuk menusuk ke arah sosok pengisian Su Zimo, Feng Haoyu mengambil tongkat tulang putih dari tas penyimpanannya. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi yang disemprotkan ke tongkat tulangnya. Ketika darah esensi mendarat di tongkat tulang, anehnya menghilang seolah-olah dikonsumsi. Tepat setelah itu, garis-garis darah muncul di tongkat. Sebening kristal dan transparan, mereka seperti pembuluh darah di tubuh makhluk hidup dan memancarkan aura yang sangat keji. Feng Haoyu melambaikan tongkat tulang dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dapat dipahami. Seketika, matanya bersinar dengan warna hijau samar yang menakutkan. Mengembun, dia mencengkeram tongkat tulang dengan erat dan mengarahkannya ke telapak tangan emas yang turun, berteriak. Mengaum, tengkorak besar berwarna darah muncul entah dari mana dengan cahaya merah gelap darah bersinar dari rongganya yang berlubang. Membuka mulutnya yang besar, itu membuat raungan memekakkan telinga ke arah telapak tangan emas yang menghancurkan.
Melalui raungan itu, tengkorak berwarna darah itu menghantam keras ke arah telapak tangan emas, seolah-olah akan melahapnya. Saat dia melihat semuanya terungkap, Kaisar tanpa ekspresi. Namun, kilatan melintas di matanya. Ekspresi sempurna Lord Mingze sangat serius saat dia mengirimkan suara dengan kesadaran rohnya, ini benar-benar penerus dari tanah terlarang. Mata indah Gusi sedikit menyipit dan senyum tipis di bibirnya juga menghilang. Di medan perang, meskipun 3 pedang terbang telah menghilang, 3 gelombang riak samar muncul di udara seperti alang-alang yang mengetuk air. Su Zimo menurunkan tinggi badannya dan hampir terkapar di tanah saat dia meluncur ke depan seperti anakonda tanpa pengurangan kecepatan. Feng Haoyu sepertinya sudah menduganya karena salah satu pedang terbang tiba-tiba berubah arah, menempel di tanah menuju punggung Su Zimo. Uff, kilatan cahaya darah muncul. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Semua orang fokus dan melihat bahwa sosok Su Zimo hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk maju. Meskipun ada luka di punggungnya, organ vitalnya tidak terluka. Tanpa 18 pedang terbang kelas tertinggi itu, Su Zimo tidak dapat membuat formasi pedang. Dia akan dipukuli dengan buruk. Jika ini berlarut-larut, dia akan mengalami lebih banyak cedera dan lebih banyak berdarah. Su Zimo pasti akan kalah. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Mata Kaisar menyipit. Ada beberapa detail yang bahkan Golden Kores mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, karena payung 5 elemen adalah senjata dharmanya, Kaisar secara alami dapat merasakan setiap perubahan kecil di dalamnya. Yang mengejutkan, Su Zimo tidak kehilangan banyak darah dari luka di punggungnya. Otot-otot di sekitar luka langsung menempel dan Su Zimo sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sungguh fisik yang menakutkan. Hati Kaisar tersentak. Bab 331, Pengorbanan untuk Pedang Segel Penekan Fin yang kental menghabiskan hampir semua energi roh Su Zimo. Su Zimo bahkan tidak repot-repot melihat hasil bentrokan antara keterampilan rahasia mereka. Saat dia berlari, dia mengambil busur besar dari tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan 3 anak panah sudah dimuat dan ditujukan ke Feng Haoyu yang ada di udara. Tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Busur yang tampaknya biasa itu tiba-tiba bersinar dengan 4 lampu roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Busurnya seperti bulan purnama dan panahnya seperti bintang jatuh. Astaga, astaga, astaga. 3 panah merobek udara dan dalam sekejap, 3 balok dingin tiba di depan Feng Haoyu. Itu terlalu cepat. Pada saat yang sama, tengkorak berwarna darah bertabrakan dengan telapak tangan emas di udara. Itu melahap telapak emas dalam satu suap dan berhenti sejenak. Retakan muncul di kepalanya, meledak dengan sinar keemasan tanpa akhir sebelum meledak. Feng Haoyu menghindari 3 sinar dingin yang masuk tetapi tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh tabrakan 2 keterampilan rahasia. Dia berhenti di jalurnya dan langkahnya terlalu lambat. Cahaya darah melintas saat panah melesat melewati pipi Feng Haoyu, itu hanya beberapa sentimeter dari menusuk kepalanya. Retakan, retakan. Feng Haoyu tidak bisa menghindari 2 anak panah lainnya sepenuhnya dan mereka mengenai sayap yang terbentang di belakangnya. Sepasang sayap roh hancur di tempat saat sosok Feng Haoyu jatuh. Ledakan. Pada saat itu, ledakan keras datang dari bawah. Tanah di seluruh wilayah logam bergetar seolah-olah langit runtuh. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo menginjak tanah dengan keras dan melompat ke udara murni menggunakan ledakan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berada di atas kepala Feng Haoyu. Itu adalah ketinggian 100 kaki penuh. Bahkan Golden Kores mungkin tidak bisa melompat setinggi itu dengan fisik mereka. Bang! Ledakan! Ledakan! Guyuran! Segera setelah itu, para pembudidaya di luar payung 5 elemen mendengar serangkaian suara aneh. Itu seperti guntur yang menggelegar, tetapi juga tampak seperti gelombang tsunami dan bercampur dengan suara keras harimau dan macan tutul, itu sangat meresahkan. Semua suara itu berasal dari dalam tubuh Su Zimo. Feng Haoyu, kamu akan menjadi korban untuk pedangku hari ini. Pedang panjang dan tebal setinggi setengah orang tiba-tiba muncul di tangan Su Zimo. Energi roh melonjak ke dalamnya saat 5 pola roh diterangi dengan cahaya darah yang menyilaukan. Kelahiran pembasmi darah. Bila besar itu berwarna merah tua dan bergetar hebat, mengeluarkan suara dan aura mematikan yang menggetarkan jiwa seseorang. Mati. Saat Su Zimo menyalurkan garis keturunannya, seluruh tubuhnya tampak mengembang. Dia meraih Blood Quencher dengan kedua tangan dan turun dari langit, membelah kepala Feng Haoyu dengan kekuatan yang tak terbendung. Blood Quencher tampaknya bersinergi sempurna dengan garis keturunan Su Zimo dan jejak darah muncul di bilahnya. Kekosongan itu sepertinya telah terkoyak oleh Blood Quencher. Su Zimo telah menunggu tebasan ini terlalu lama.
Baik itu segel penindasan fin awal atau 3 anak panah untuk sementara, mereka semua adalah persiapan yang dibuat untuk tebasan ini untuk membuat Feng Haoyu dalam posisi yang tak terhindarkan. Serangan ini adalah akumulasi dari serangan Su Zimo. Ini juga merupakan serangan paling kuat yang bisa dia hasilkan tanpa mengekspos kultivasi iblisnya. Perpaduan lengkap dari fisik, garis keturunan, dan energi rohnya ditambah dengan kematian Blood Quencher, Su Zimo yakin bahwa Feng Haoyu pasti akan mati. Feng Haoyu mengangkat kepalanya sedikit dan darah mengalir dari wajahnya ketika dia melihat itu. Seolah-olah dia telah kembali ke momen itu beberapa tahun yang lalu ketika dia dikalahkan secara tragis di arena Spirit Peak. Namun, beberapa tahun yang lalu, mereka adalah teman sekte. Sekarang, mereka adalah musuh bebuyutan. Kali ini, Su Zimo tidak menahan diri. Dalam sekejap, Feng Haoyu tidak punya waktu untuk ragu saat dia mengusapkan telapak tangannya ke tas penyimpanannya dan mengambil perisai berwarna darah yang melebar dan menghalangi di atas kepalanya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar ketika Blood Quencher menghantam permukaan perisai berwarna darah. Seluruh tubuh Feng Haoyu bergidik seolah-olah dia disambar petir saat matanya melebar ngeri. Tanpa berpikir 2 kali, dia menarik jimat giok pelarian dan langsung menghancurkannya. Kilatan cahaya bersinar. Dentang. Perisai berwarna darah jatuh ke tanah dan warnanya memudar. Retakan muncul di permukaannya, satu serangan oleh Blood Quencher telah menghancurkannya. Tubuh Feng Haoyu berkedip dan menghilang dari wilayah logam. Semburan cahaya muncul di alun-alun saat Feng Haoyu muncul, tergeletak di tanah dengan ekspresi pucat. Raja Gagak Darah muncul di hadapan Feng Haoyu dalam sekejap. Menurunkan kepalanya, dia menatap Feng Haoyu dengan mata melebar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Su Zimo. Suara Raja Gagak Darah terasa dingin sampai ke tulang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Feng Haoyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan genangan darah dengan potongan besar gumpalan darah di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasa jantung mereka berdetak kencang. Gumpalan darah yang dimuntahkan Feng Haoyu adalah organnya yang hancur. Sebuah garis miring. Meskipun Feng Haoyu telah berhasil melarikan diri dari payung 5 elemen, organ internalnya benar-benar dihancurkan oleh pedang Su Zimo dan tidak mungkin dia akan selamat. Semua orang terdiam. Feng Haoyu, yang telah mengembangkan 3 keterampilan rahasia utama dari puncak ethereal dan 2 alam kultivasi lebih tinggi dari Su Zimo, dibelah sampai mati oleh satu tebasan. Hasil ini benar-benar melampaui harapan semua orang. Sesuatu yang dianggap mustahil telah terjadi tepat di depan semua orang. Xuan Yi menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Wen Xuan, apakah kamu melihat itu? Seorang murid dari puncak ethereal telah secara pribadi mengambil masa kultivasi Feng Haoyu. Anda akhirnya dapat beristirahat dengan tenang sekarang karena keinginan Anda telah terpenuhi. Petik 2. Beberapa inti emas menggelengkan kepala dalam diam. Mengkhianati leluhur, tuan, dan membunuh sesama sekte adalah hal yang sangat tabu di dunia kultivasi. Sekarang Feng Haoyu dalam keadaan ini, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Omong-omong, cahaya takdir memang bersinar di puncak ethereal bagi mereka untuk dapat menghasilkan karakter mengerikan sesekali. Siapa lagi selain Su Zimo? Kultivator pendirian yayasan yang tak terkalahkan itu 1000 tahun yang lalu. Ah, pria itu. Saya mendengar bahwa dia mengkhianati sekte dan jatuh ke jalan iblis setelahnya. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Iblis Ji memutar matanya dan tiba-tiba bergerak di samping Gusi, bertanya dengan transmisi suara, Bibi Gu, apakah mereka mengacu pada orang itu dari Sekte Zenith? Ya, jawab Gusi dengan ekspresi tidak berubah. Iblis Ji terkikik. Bibi Gu, kudengar hubunganmu dengan pria itu tidak sederhana. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Nyah. Gusi memelototi Demones Ji, nada suaranya dipenuhi dengan sedikit celaan dan daya pikat genit. Pertempuran royal di berbagai wilayah payung 5 elemen akan segera berakhir. Di wilayah logam, Su Zimo mendarat di tanah dan melambaikan lengan bajunya sebelum menyimpan 18 senjata roh tingkat tertinggi di tanah di tas penyimpanannya. Pertikaiannya dengan Feng Haoyu berakhir terlalu cepat. Itu pada dasarnya berakhir dalam waktu kurang dari 2 putaran dan tidak ada yang punya waktu untuk mencuri pedang terbang kelas tertinggi dan pergi. Mengamati sekelilingnya, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini, akan diambil oleh puncak ethereal. Petik 2. Itu adalah pernyataan sederhana tetapi mengandung dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seketika, si gemuk kecil merasakan darahnya mendidih dan berharap dia bisa mengaum. Tersandung ke sisi Su Zimo,
dia membusungkan dadanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang seperti manik-manik, rasanya segala sesuatu yang lain jauh lebih rendah dibandingkan dengan teladan di samping. Bab 332, konflik Battle Royale berada di finalnya di wilayah air dengan kurang dari 10 orang tersisa. Terlepas dari Ji Chengtian dari Ethereal Peak yang menonton dari jauh, 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator yang tersisa telah memberikan segalanya untuk tempat terakhir. Sen Mengki terluka. Meskipun tidak serius, dia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya dan darah terus mengalir. Ditambah dengan kurangnya stamina dan energi rohnya yang terkuras, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hai, dia menghela nafas dengan lembut. Meskipun dia tidak mau, hidupnya lebih penting. Dia hanya bisa menghancurkan jimat giok pelarian dan meninggalkan payung 5 elemen tanpa daya. Ketika dia kembali ke alun-alun, Sen Mengki buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya dan menelannya. Dia kemudian menyebarkan beberapa obat hemostatik dan membalut lukanya. Sepanjang seluruh proses, bibirnya mengerucut dalam diam. Dia marah. Sedikit lagi dan dia akan mendapatkan tempat di peringkat roh. Sedikit lagi dan dia akan mendapatkan hak untuk memasuki medan perang kuno. Meskipun dia hanya bisa berkultivasi dalam waktu 1 tahun, itu akan memastikan bahwa dia bisa membuka 1 atau bahkan 2 meridian roh lagi, membawanya ke ranah pendirian Yayasan 6 Meridian. Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte berikutnya 10 tahun kemudian dan pasti mendapatkan tempat di peringkat roh saat itu. Saat Sen Mengki merenung dan hendak kembali ke kerumunan, dia menyapu pandangannya dengan santai dan melihat Feng Haoyu tergeletak di dekatnya, mati dengan tubuhnya berlumuran darah. Pupil matanya mengerut tanpa sadar. Feng Haoyu adalah seorang kultivator pendirian Yayasan 5 Meridian yang telah mengembangkan 3 keterampilan rahasia utama puncak ethereal. Itu adalah seseorang yang hampir dijamin mendapatkan tempat di peringkat roh, siapa yang bisa membunuhnya. Jantung Sen Mengki berdetak kencang. Mungkinkah? Secara naluriah, dia berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mulutnya terbuka sedikit saat matanya melebar tak percaya. Dia melihat sosok yang dikenalnya di wilayah logam. Dia benar-benar telah melintasi 2 wilayah utama dan formasi pembunuhan kelas 4. Mungkinkah dia benar-benar orang yang membunuh Feng Haoyu? Tepat setelah itu, Sen Mengki mendengar sesuatu. Rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini, akan diambil oleh puncak ethereal. Petik 2. Nada suaranya santai, seolah-olah dia sedang mengobrol. Namun, tidak satu pun dari 4 penggarap pendirian Yayasan Meridian yang berani membantahnya. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menangkupkan tinjunya ke arah orang itu, menghancurkan jimat gioknya tanpa sepatah kata pun. Setelah pria itu pergi, para pembudidaya yang tersisa di wilayah logam pergi satu demi satu meskipun mereka enggan. Bagaimana mungkin salah satu pembudidaya di dalam berani untuk tetap tinggal ketika bahkan kedua pembudidaya Yayasan 5 Meridian telah menemui akhir seperti itu? Ketika dia melihat itu, mata Sen Mengki berangsur-angsur meredup. Jika saat itu, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Gelombang kepahitan tiba-tiba melonjak di hati Sen Mengki. Satu persatu, nama-nama muncul di spirit ranking. Su Zimo, Ji Chengtian, sedikit gemuk, Si Jian, Jun Hao, Si Yutang. Xuan Yi dan Liu Hui tampak senang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Meskipun puncak ethereal menderita pukulan besar 3 tahun lalu, mereka bersinar sepenuhnya selama kompetisi sekte ini. Mengesampingkan fakta bahwa mereka memiliki 3 tempat untuk peringkat roh, mereka bahkan berhasil menempati posisi teratas yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk peringkat senjata. Tentu saja, bagi Xuan Yi dan Liu Hui, yang terpenting adalah Su Zimo masih hidup. Selanjutnya, Su Zimo telah membalas dendam untuk para pembudidaya yang jatuh dengan membunuh pengkhianat Feng Haoyu di depan semua orang. Namun, untuk beberapa alasan, keduanya merasakan rasa frustrasi dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Tak lama, 10 orang terakhir dari Royal Pertempuran Peringkat Roh muncul. Dengan selesainya spirit ranking, itu berarti kompetisi sekte akan segera berakhir. Kaisar bangkit dan berkata, nama-nama di 4 daftar peringkat sudah keluar. Di antara mereka, mereka yang memperoleh 2 tempat di daftar yang berbeda dapat memutuskan untuk membawa orang lain. Si gendut kecil berbisik, Kak, kurasa dia mengacu padamu. Su Zimo mengangguk. Dia telah memperoleh 2 tempat di peringkat senjata dan roh. Selain dirinya sendiri, ia dapat memberikan salah satunya kepada orang lain. Dia telah memutuskan kepada siapa dia ingin memberikan tempat itu sejak lama. Ketika dia mendengar itu,
Sen Mengki merasa jantungnya berdetak kencang saat dia melihat Su Zimo secara naluriah dengan sedikit antisipasi. Lord Mingze yang sempurna menyatakan dengan keras, kompetisi sekte telah berakhir. Penggarap di 4 daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda untuk kompetisi. Setelah itu, kalian semua akan kembali beristirahat sambil menunggu pembukaan medan perang kuno. Tunggu. Tiba-tiba, suara dingin dan dingin yang syarat dengan niat membunuh terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Raja Gagak Darah berjalan perlahan menuju area penonton. Dia memancarkan aura yang menakutkan saat dia mengarahkan pandangannya ke Su Zimo dan mendesis dengan dingin, "Aku akan membawanya bersamaku." Tidak, Xuan Yi membanting meja dan berdiri tanpa ragu-ragu. Tatapan Raja Gagak Darah berkedip saat dia mengulurkan telapak tangannya yang layu dan meraih ke arah Xuan Yi melalui kehampaan. Semburan energi yang mengerikan meledak dari kehampaan. Ki iblis melonjak ke langit saat cakar layu dan berdarah muncul, mencakar Xuan Yi dengan kejam. Di area penonton, banyak Golden Chorus merasa kedinginan. Energi itu terlalu kuat dan telah melampaui batas energi roh. Itu adalah seni Dharma sejati. Kultivator yang dikenal sebagai Sueya itu sebenarnya adalah iblis-iblis di alam Naschen Soul. Memikirkan hal itu, semua orang bahkan lebih terkejut. Itu adalah satu hal untuk iblis-iblis muncul di ibu kota, tetapi baginya untuk benar-benar menyerang tepat di depan kaisar, keberanian dan dukungan macam apa yang dia miliki. Wajah Xuan Yi menjadi pucat. Dia hampir tidak berdaya melawan tekanan itu. Selanjutnya, cakar Raja Gagak Darah itu telah menyegel semua rute pelariannya. Zeng, zeng, zeng. Sambil menggertakkan giginya, Xuan Yi menyerang dengan paksa melawan kekuatan iblis-iblis dan mengeluarkan 6 pedang terbang dari tas penyimpanannya. Dia membimbing dengan jarinya dan dengan cepat menghasilkan formasi pedang berbentuk bintang. Formasi pedang heksagonal. Meskipun Xuan Yi tidak berhasil mengolah fenomena inti emas, formasi pedang heksagonalnya sudah cukup untuk mengimbangi dan menempatkannya pada level yang sama dengan mereka yang melakukannya. Pergi. Dia menunjuk ke depan. Formasi pedang heksagonal meledak dengan ki pedang tak berujung dan menyerang dengan keras ke arah cakar berwarna darah. Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Gagak Darah tertawa dingin saat dia mengepalkan cakarnya. Guyuran. Seketika, formasi pedang heksagonal Xuan Yi dicabik-cabik oleh Raja Gagak Darah dan 6 pedang terbang kelas atas patah di tempat, jatuh ke tanah. Perbedaannya terlalu besar. Kesenjangan antara Golden Core dan Naschen Soul adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk diseberangi. Beraninya kamu. Tiba-tiba, raungan meledak dari area penonton, itu seperti lonceng besar dan memiliki keagungan yang tak terbatas. Sebuah tinju raksasa muncul di udara dan menghantam telapak tangan Raja Gagak Darah. Ledakan. Kedua seni Dharma bentrok dan menghilang tiba-tiba sementara inti emas di sekitarnya jatuh ke tanah dengan wajah menakutkan dari gempa susulan. Kaisarlah yang telah menyerang untuk menghentikan Raja Gagak Darah. Cek, cek, cek. Raja Gagak Darah memberikan senyum simpatik saat dia memelototi Kaisar. Ji Fang, jangan menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, dinasti Zhou besar Anda akan dihancurkan karena ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sakiti bahkan jika kamu adalah kaisar sebuah dinasti. Petik 2. Bab 333, Mundur Ji Fang adalah nama Kaisar Zhou Agung. Sudah bertahun-tahun sejak tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya, apalagi di bawah perhatian publik seperti itu. Tuan Mingze yang sempurna melangkah maju dengan ekspresi dingin dan berteriak, "Raja Gagak Darah, ini adalah ibu kota Zhou Agung. Ini bukan tempat bagimu untuk kurang ajar." Meskipun dia mengatakan itu, Lord Mingze yang sempurna tidak bergerak. Dia sangat menyadari latar belakang Raja Gagak Darah. Tanpa perintah kaisar, dia juga tidak berani bertindak gegabah karena akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dinasti Zhou besar. Saya akan mengulangi diri saya sendiri. Aku akan pergi dengan Su Zimo hari ini. Blood Crow King mengamati sekelilingnya sebelum memperbaiki tatapan dinginnya pada kaisar dan berkata perlahan, siapapun yang menghentikanku akan melawan Blood Crow Palace. Piak, telapak tangan kaisar terbanting dengan keras, menyebabkan meja di sampingnya terbelah. Dia berdiri perlahan dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara tua terdengar di benaknya. Ji Fang, ayo, abaikan masalah ini. Jantung kaisar berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu. Jika itu bujukan orang lain, kaisar akan ragu. Namun, orang yang berbicara adalah patriark keluarga Ji. Pendiri dinasti Zhou besar, ini adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Itu juga karena keberadaannya bahwa dinasti Zhou besar dapat tetap berdiri selama 10.000 tahun tanpa runtuh dan menguasai daerah.
Kata-kata Patriark Ji seperti dekrit kekaisaran yang tidak bisa disangkal. Di bawah tatapan banyak orang, kaisar baru saja berdiri ketika dia perlahan duduk. Auranya telah menghilang tanpa jejak dan dia tampak agak mengerikan. Ayah, Ji Yaoxue sepertinya menyadari sesuatu saat dia memanggil dengan lembut. Kaisar menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Seketika, ekspresi Ji Yaoxue menjadi sangat pucat. Su Zimo juga menyipitkan matanya, diam-diam merasa khawatir. Jika kaisar menolak melakukan apapun dalam keadaan seperti itu, Xuan Yi dan Liu Hui saja tidak akan bisa menghentikan Raja Gagak Darah. Dengan kata lain, Raja Gagak Darah pasti akan membawanya pergi hari ini. Tidak perlu membayangkan hasil dari itu. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari bahwa meskipun pria yang memburunya sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan karena kekuatan naga suci, pria itu jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Paling tidak, bahkan dinasti Zhou besar harus menghindari melawan mereka. Fu, Raja Gagak Darah terkekeh dan mengangguk. Tidak buruk, itu caranya. Menyadari bahwa situasinya tidak benar, Iblis Ji buru-buru mengirimkan transmisi suara dan mendesak. Bibi Gu, cepat pikirkan cara. Su Zimo pasti akan mati jika dia dibawa pergi. Apa yang dapat saya? Gusi menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa hasil di dalam payung 5 elemen tidak penting. Su Zimo ditakdirkan untuk menyinggung istana Gagak Darah. Tapi kita tidak bisa duduk diam dan melihatnya dibawa pergi. Lakukan sesuatu, Bibi Gu. Iblis Ji mengerutkan kening dengan ringan. Percuma saja. Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku berhasil menyelamatkannya kali ini, dia masih harus mati ketika dia kembali dari medan perang kuno. Selain itu, puncak etiril akan terlibat dan mungkin dimusnahkan. Beritahu senior itu, saat Iblis Ji berbicara, Gusi memotongnya, dia dari Sekte Zenith dan apa yang mereka kultivasi adalah Dao ketidakberdayaan. Apa menurutmu dia akan melakukan sesuatu? Iblis Ji menjawab dengan tegas, Bibi Gu, kita akan membicarakan masa depan nanti. Tapi kamu pasti harus menyelamatkan Su Zimo kali ini. Gusi tidak berkomentar dan hanya menghela nafas dengan lembut. Raja Gagak Darah tiba tidak jauh dari Su Zimo dan tersenyum dingin, memperlihatkan deretan gigi putih yang menyeramkan. Dia berkata dengan lemah, Su Zimo, terimalah takdirmu. Ledakan, menjangkau dengan telapak tangannya yang tampaknya melintasi kekosongan tak berujung, Raja Gagak Darah tiba di hadapan Su Zimo dalam sekejap. Xuan Yi, Liu Hui dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkannya sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berdua menyerang, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan Raja Gagak Darah. Bang! Tiba-tiba, tangan ramping dan halus muncul di depan Su Zimo. Meskipun terlihat lemah, telapak tangan Raja Gagak Darah ditolak dengan mudah. Ekspresi Raja Gagak Darah berubah. Dia menyipitkan pandangannya dan bertemu dengan sepasang mata mempesona yang beriak seperti mata air. Dalam sekejap mata, Raja Gagak Darah tersesat di dalamnya dan linglung. Untuk semua orang, mata Gusi tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap Raja Gagak Darah dengan damai. Namun, bagi Raja Gagak Darah, mata Gusi tampak bersinar dengan cahaya menyihir yang memiliki kekuatan misterius, mengendalikan pikirannya dan membingungkan segalanya. Tiba-tiba, ada kilatan darah dari kedalaman mata Raja Gagak Darah saat jenis kekuatan lain dihasilkan di dalam tubuhnya, yang sangat jahat. Terkejut karena kaget, Raja Gagak Darah merasakan sakit yang tajam di matanya. Kamu berani melawan istana Gagak Darah. Raja Gagak Darah mengatur napasnya dan bertanya dengan tajam. Namun, dia tidak berani menatap Gusi lagi. Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, kembalilah. Orang ini di bawah penjagaanku. Bisakah kamu melindunginya? Paling tidak, kamu tidak akan membawanya pergi hari ini. Wajah Raja Gagak Darah sangat marah. Dia berdiri di tempat dan merenung untuk waktu yang lama sebelum mengangguk perlahan. Baiklah, sangat baik. Setelah tuanku keluar setahun kemudian, kita akan melihat siapa yang bisa melindunginya. Petik 2. Melambung ke langit, Raja Gagak Darah berubah menjadi gagak hitam pekat dengan mata merah. Dia melesat ke cakrawala dan menghilang tak lama kemudian. Semua orang dari Ethereal Peak menghela napas lega. Selama bentrokan itu, mereka benar-benar berpikir bahwa Raja Gagak Darah akan membawa Su Zimo pergi. Su Zimo berbalik dan membungkuk dalam-dalam pada Gusi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Ya, Gusi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semua orang merasa berbeda tentang apa yang baru saja mereka lihat. Sebagian besar sekte tertarik menonton drama Su Zimo dibawa pergi oleh Raja Gagak Darah. Bahkan ada beberapa seperti sekte api sejati yang menyombongkan diri atas kemalangannya.
Selanjutnya, semua orang dapat mengatakan bahwa bahkan Kaisar tidak mau memprovokasi Istana Gagak Darah dan malah memilih untuk tetap diam. Namun, tidak ada yang menyangka Gusi akan maju untuk menyelamatkan Su Zimo. Bisakah rumah lelang harta karun langit menjadi lebih kuat daripada seluruh dinasti Zhou besar untuk bisa melawan Istana Gagak Darah? Semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa Gusi tidak sesederhana kelihatannya, hanya kepala pelayan rumah lelang harta karun langit. Tuan yang sempurna Mingze terbatuk dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tenanglah. Penggarap daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda. Petik 2. Su Zimo mengawal Xuan Yi, Liu Hui dan para pembudidaya puncak etiril lainnya ke bengkel senjata roh Mo sebelum mengikuti Tuan yang sempurna Mingze ke dalam istana. Nian Qi akan menerobos titik kritis dalam 2 hari terakhir dan tidak pergi untuk menyaksikan kompetisi sekte. Dia relatif aman karena Su Zimo telah mengatur agar Night Spirit berjaga-jaga di bengkel senjata Mo Spirit. Kali ini, Su Zimo memperoleh tempat di peringkat senjata dan roh. Karena itu, dia bisa memilih senjata roh dan seni roh rahasia. Su Zimo tidak terlalu tertarik dengan senjata roh. Tidak mungkin dinasti Zhou besar akan memberikan senjata roh yang sempurna atau bawaan sebagai hadiah sementara Su Zimo tidak tertarik pada senjata roh dari kelas lain manapun. Namun, dinasti Zhou Agung telah berdiri selama hampir 10.000 tahun dan pasti ada banyak manual seni roh rahasia yang tersembunyi di istana. Su Zimo benar-benar tertarik untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keterampilan rahasia yang hilang. Bab 334, Teknik Penempaan Senjata Roh Conate. Su Zimo mengitari ruang senjata roh di istana dan tidak melihat apapun yang diinginkannya, akhirnya pergi dengan senjata roh kelas atas biasa. Tidak jauh dari ruang senjata roh adalah ruang manual rahasia. Semua orang di Spirit Ranking sudah masuk dan Su Zimo mengikutinya. Ada 3 level di Secret Manual Chamber. Su Zimo dan yang lainnya hanya diizinkan untuk memilih seni roh rahasia dari tingkat pertama dan membuat salinan untuk pergi. The Secret Manual Chamber dipenuhi dengan deretan rak buku dan berbagai jenis gulungan bambu yang disusun secara teratur. Tangan jahat. Ini adalah keterampilan rahasia. Menurut deskripsi di gulungan bambu, skill itu bisa bertahan melawan senjata roh secara langsung dan bahkan merebut senjata roh lawan. Angin sepoi-sepoi. Ini adalah teknik gerakan. Setelah dikultivasikan, seseorang akan menjadi sangat gesit dan memiliki gerakan yang tidak menentu. Ada 8 poin dasar yang dapat melahirkan 64 variasi berbeda, itu sangat kuat. Su Zimo berjalan di sepanjang rak buku dan melihat perlahan. Banyaknya manual keterampilan rahasia membuka mata baginya. Beberapa dari mereka samar dan Su Zimo belum pernah mendengarnya sebelumnya, itu adalah pengalaman baru. Namun, tidak ada seni roh yang dia minati selama perjalanannya. Tiba-tiba pandangannya terhenti. Teknik penempaan senjata roh Conate. Sedikit mengernyit, Su Zimo mengambil gulungan yang terbuat dari kulit yang layu. Orang tua yang acak-acakan dari puncak etiril pernah mengatakan kepadanya bahwa batas dari master penyempurnaan senjata adalah menyempurnakan senjata roh yang sempurna dengan 5 pola roh. Senjata roh bawaan memiliki pola roh ke-6, pola bawaan. Pola bawaan lahir dari ki roh langit dan bumi dan bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Saat pemahaman Su Zimo tentang penyempurnaan senjata semakin dalam, dia setuju bahwa lelaki tua yang kusut itu tidak salah. Kelahiran Blood Quencher semakin membuktikan hal itu. Kondensasi dari pola roh kelima sudah membutuhkan peluang besar dan kekuatan mental dan kondisi sempurna dari master pemurnian senjata. Itu bahkan tidak termasuk pemeliharaan di dalam kekosongan. Dengan demikian, pola roh ke-6 jauh dari pertanyaan. Sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou, mengingat keahliannya dalam penyempurnaan senjata, Su Zimo sangat meremehkan teknik penempaan senjata roh Conate ini. Dia hanya menganggapnya sebagai pekerjaan yang tidak masuk akal oleh master penyempurnaan senjata yang arogan dan bodoh. Su Zimo hendak mengembalikan buku petunjuk persembunyian ketika hatinya bergetar dan dia melihat isinya seolah-olah dia kesurupan. Setelah beberapa saat, tatapannya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Kakak, apakah kamu sudah memilih? Saat itu, suara si gendut kecil terdengar saat dia berlari dengan penuh semangat. Su Zimo berbalik dan melihat si kecil gendut melambaikan gulungan bambu dan berbisik, saya menemukan keterampilan rahasia yang sangat cocok untuk saya. Tersenyum, Su Zimo menoleh untuk melihat buku petunjuk persembunyian di tangannya. Kilatan tekad menyapu matanya saat dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Aku juga sudah memilih milikku. Sesampainya di pintu masuk, Su Zimo dan si kecil gendut masing-masing menyerahkan gulungan bambu dan buku petunjuk persembunyian mereka kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu menerima dan melihat mereka.
Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Suzimo dengan ekspresi aneh sebelum mengingatkan kebaikan. Nak, teknik menempa ini adalah ocehan orang gila. Dia bahkan tidak berhasil mencapainya sendiri. Apakah Anda yakin ingin salinan ini? Petik 2. Iya, Su Zimo mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan tidak membujuk lebih jauh. Dia membuat 2 salinan dan menyerahkannya kepada Su Zimo dan si kecil gendut. Setelah meninggalkan ruang manual rahasia, si gendut kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, Kak, skill rahasia apa yang kamu pilih? Mengapa orang tua itu mengatakan itu? Teknik penempaan senjata roh Conate, Su Zimo juga tidak menyembunyikan apapun. Ah, sedikit lemak tercengang. Meskipun dia bukan master penyempurnaan senjata, dia tahu beberapa pengetahuan umum tentang dunia kultivasi seperti bagaimana senjata roh bawaan lahir dari Ki Roh. Surga dan bumi. Conate, senjata roh bisa disuling. Si gendut kecil bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Manual sembunyikan ini hanya menyebutkan kemungkinan. Saya tidak yakin karena saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Pada kenyataannya, daripada menyebutnya sebagai metode penempaan, teknik penempaan senjata roh Conate lebih seperti teknik restorasi. Manual sembunyikan menyebutkan sebuah metode. Pertama, seseorang harus mendapatkan senjata roh bawaan yang rusak. Apa yang disebut kerusakan tidak mengacu pada senjata roh itu sendiri, tetapi rusaknya pola roh keenam. Secara kebetulan, Su Zimo memiliki senjata roh bawaan yang rusak di tas penyimpanannya, Mystic Gold Silk Armor. Kedua, dia harus mencari Conate Spirit Fire. Api roh Conate jauh lebih menakutkan daripada api roh level 3. Memiliki suhu dan perasaan yang lebih tinggi, seringkali tersembunyi jauh di bawah tanah dan jarang ditemukan. Bahkan jika itu adalah senjata roh bawaan yang rusak, tidak ada kotoran di dalamnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan api roh Conate untuk menempa senjata roh bawaan, seseorang dapat mengabaikan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata sepenuhnya dan langsung menuju pengumpulan roh setelah senjata roh dipanaskan hingga merah tua. Karena suhu api roh Conate terlalu tinggi, bahkan tripod senjata tidak dapat menahannya. Karena itu, pengumpulan roh hanya bisa dilakukan tanpa perlindungan tripod senjata. Setelah memadatkan 5 pola roh berturut-turut, seseorang dapat menggunakan perasaan api roh bawaan untuk kemungkinan memperbaiki pola roh bawaan ke-6. Sementara semuanya terdengar sederhana, orang akan menyadari bahwa itu benar-benar konyol setelah dipikirkan dengan cermat. Sebelum ini, tidak ada master penyempurnaan senjata di daratan Tianhuang yang dapat memastikan tingkat keberhasilan 100% dalam memadatkan 4 pola roh, apalagi 5 atau 6. Selanjutnya, seluruh proses harus dilakukan tanpa perlindungan tripod senjata. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan master penyempurnaan senjata mati di tempat. Master penyempurnaan senjata mana yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memulihkan senjata roh bawaan yang rusak dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1 dalam 1000. Tapi sekarang, bagian paling berbahaya dan sulit dari keseluruhan proses menjadi lebih sederhana bagi Su Zimo. Jika ada seseorang di daratan Tianhuang yang dapat memulihkan senjata roh bawaan, itu pasti Su Zimo. Tentu saja, apa yang disebutkan oleh teknik penempaan hanyalah sebuah kemungkinan. Lagi pula, tidak ada yang mencobanya dan tidak ada jaminan untuk keberhasilannya. Su Zimo tidak bersikeras tentang hal itu, hanya menghafal teknik penempaan di dalam hatinya untuk menunggu kesempatan. Tidak lama setelah mereka berdua menunggu di ruang manual rahasia, Leng Rou keluar dari aula talisman, ekspresinya dingin dan tidak ada yang bisa membaca emosinya. Bagaimana, Suster Leng Rou? Anda sudah menuai cukup banyak, kan? Lemak kecil membungkuk dan bertanya dengan senyum nakal. Iya, Leng Rou mengangguk dan tatapannya beralih, menatap Su Zimo dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Secara kebetulan, Su Zimo juga melirik. Dia tersenyum dan berkata, Kakak senior Leng, aku ingin memperbaiki senjata roh untukmu. Namun, saya tidak cukup terampil sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Pedang terbang ini untukmu. Lihat apakah itu cocok. Petik 2. Su Zimo mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Leng Rou. Dia menerimanya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Seketika, 4 lampu roh bersinar dari bilahnya. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi. Ah! Leng Rou berseru dan kehilangan ketenangannya. Saat itu, dia telah menyempurnakan 2 jimat kelas 2 khusus untuk Su Zimo. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, dia selalu mengingatnya. Su Zimo memuji, jika tidak cocok, saya punya yang lain di sini. Anda juga dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi dengan saya. Beritahu saya tentang permintaan Anda. Petik 2.
Leng Rou menjawab dengan tergesa-gesa, ini cukup bagus. Tapi, itu terlalu mahal. Dengan santai, Su Zimo menjawab, tidak apa-apa. Ini adalah satu-satunya hal yang saya punya banyak. Petik 2. Si gendut kecil tercengang dan berpikir, Bro benar-benar punya permainan. Aku harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Bab 335, 9 tempat terlarang menurut sedikit lemak. Setelah pertempuran di lembah Dongling 3 tahun lalu, monyet jatuh ke dalam hiruk pikuk dan hampir menjadi gila, hampir menyebabkan bencana besar. Untungnya, dia dilindungi oleh Derek Senior. Namun, monyet berkecil hati dan memilih untuk meninggalkan puncak ethereal dengan mengikuti harimau roh. Selama periode waktu itu, bangau kecil, monyet, dan harimau roh memiliki hubungan yang sangat baik. Jika bukan karena Derek Senior yang masuk, Derek kecil akan pergi bersama mereka juga. Bagi Suzimo, bukanlah hal yang buruk bahwa monyet meninggalkan puncak ethereal. Ia memiliki kepribadian yang arogan dan tidak suka dibatasi. Tanpa dia di sekitar, itu pasti akan menimbulkan masalah dan lebih baik kembali ke pegunungan yang tandus. Mengingat kemampuan monyet, ditambah dengan fakta bahwa harimau roh ada bersamanya, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Suzimo, Xiaoning, sedikit gemuk, Leng Rou dan Ji Chengtian hendak meninggalkan istana ketika mereka melihat seorang gadis berbaju merah muda dan mengenakan kerudung berdiri di pintu masuk istana. Dia terlihat sangat pendiam seperti sedang menunggu seseorang. Sedikit gemuk dan yang lainnya memiliki kesan tentang gadis berbaju merah muda, dia menemani Chief Steward Gusi untuk menonton kompetisi sekte dan tampaknya memiliki latar belakang yang mengesankan. Bro, dia seharusnya mencarimu, kan? Sedikit lemak bertanya dengan lembut. Sebelum kompetisi sekte berakhir, Raja Gagak Darah menciptakan masalah. Dalam keadaan di mana bahkan Kaisar Zhou Agung tetap diam, Gusi menonjol dan melindungi Su Zimo, itu adalah sesuatu yang disaksikan semua orang. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa gadis berbaju merah muda itu adalah Iblis Ji, tetapi dia tidak menjelaskannya. Sesampainya di depan Demones Ji, Su Zimo menangkupkan tinjunya dengan tenang. Bantu aku berterima kasih kepada senior Gu atas rahmatnya yang menyelamatkan nyawa. Iblis Ji mendengus dan memutar matanya ke arah Su Zimo, berpura-pura marah. Seharusnya aku yang harus kamu syukuri. Jika aku tidak memohon padamu, apakah menurutmu Bibi Gu akan mengganggumu? Si gendut kecil dan yang lainnya melingkari pandangan mereka antara Su Zimo dan Iblis Ji dengan ekspresi aneh. Nada suara Iblis Ji tidak terdengar seperti sedang menyalahkannya. Sebaliknya, itu lebih seperti dia sedang membujuk. Lebih jauh lagi, dari apa yang dia katakan, sepertinya hubungan antara mereka berdua tidak sederhana. Leng Rou sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, Dem, Nona Ji. Su Zimo hampir mengucapkan kata, iblis dan buru-buru menggantinya. Dia terkekeh dan merenung sejenak. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Pria dari Blood Crow Palace itu adalah seseorang yang Ethereal Peak tidak mampu untuk menyinggung. Setelah memasuki medan perang kuno, Anda sebaiknya tidak kembali ke Great Zhou. Akan lebih baik jika Anda dapat meninggalkan wilayah utara Tianhuang sepenuhnya. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Iblis Ji mengingatkan, pikirkan tentang sikap Kaisar hari ini dan saya yakin ada beberapa hal yang akan Anda pahami. Dia menyiratkan bahwa bahkan Kaisar Zhou Agung tidak mau menyinggung istana Gagak Darah. Karena itu, Su Zimo harus memanfaatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kuno untuk meninggalkan wilayah utara Tianhuang. Apa latar belakang istana Gagak Darah? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Iblis Ji menjawab, ada total 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang. Baik itu manusia atau iblis, mereka pasti akan mati saat memasuki area terlarang. 2 dari mereka terletak di wilayah utara Tianhuang dan pendiri istana Gagak Darah seharusnya berasal dari salah satu dari mereka. 9 alasan terlarang. Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya mendengar istilah itu, mereka semua merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Apa 9 alasan terlarang sehingga satu orang dari dalam bisa menimbulkan ketakutan ke seluruh dinasti Zhou besar, seberapa menakutkan tempat terlarang itu? Itu saja. Menyikat melewati Su Zimo, Iblis Ji berhenti sejenak dan mengirim transmisi suara. Jika kamu mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Sekte Iblis, kamu dapat menghindari bencana ini. Dengan mengatakan itu, Iblis Ji pergi. Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan, mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam. Mereka tidak bodoh. Bahkan jika Iblis Ji tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tahu bahwa Istana Gagak Darah tidak memiliki latar belakang yang sederhana.
Untuk orang-orang seperti Su Zimo, sedikit gemuk dan yang lainnya yang sudah lama tidak bergabung dengan sekte dan tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap puncak etiril, tidak perlu bagi mereka untuk tetap berada di sekte mengetahui bahwa itu mungkin dimusnahkan. Kakak, bagaimana menurutmu? Sedikit lemak tidak bisa tidak bertanya dalam perjalanan kembali. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Medan perang kuno memang merupakan peluang besar bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah dinasti Zhou besar atau wilayah utara Tianhuang. Beberapa waktu kemudian, berbagai faksi dan sekte di daratan Tianhuang akan memiliki ahli yang membuka jalan ke medan perang kuno menggunakan kekuatan dharma tertinggi mereka. Selama Suzimo dan yang lainnya menemukan jalan-jalan lain selama 1 tahun itu, mereka bisa keluar menggunakan jalan yang berbeda ketika tiba waktunya untuk kembali dan mereka akan diteleportasi keluar dari dinasti Zhou besar. Faktanya, mereka bahkan mungkin diteleportasi ke wilayah selatan dan barat atau di suatu tempat di benua tengah. Namun, Su Zimo ragu-ragu. Dia berbeda dari yang lain. Itu bukan karena dia memiliki perasaan yang mendalam untuk puncak etiril, dia khawatir kepergiannya akan berimplikasi pada kakak laki-lakinya di Yan Country, Su Hong. Jika bahkan dinasti Zhou besar tidak mau melawan istana gagak darah, dekrit kekaisaran secara alami tidak akan dapat melindungi Su Hong. Dia adalah seseorang yang pasti ingin dibunuh oleh Blood Crow Palace. Orang-orang di istana gagak darah jahat dan mampu membunuh semua makhluk hidup di kota. Jika mereka tidak menemukannya, istana gagak darah mungkin menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka ke Su Hong dalam keadaan marah dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Su Zimo terjadi. Tak lama, Su Zimo dan yang lainnya kembali ke bengkel senjata rohmo. Ketika mereka tiba di pintu masuk, dia terkejut melihat seseorang. Itu adalah Shen Mengqi. Su Zimo mengerutkan kening, tidak tahu mengapa dia datang. Saudaraku, abaikan dia. Su Xiaoning tahu apa yang terjadi di kota Ping yang saat itu dan secara alami tidak senang dengan Shen Mengqi. Zim, ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya berjalan, Shen Mengqi mengambil inisiatif untuk maju lebih dulu. Tampak gelisah, dia mengungkapkan senyum dan memanggil. Ya, Su Zimo bertanya dengan tenang. Zimo, seperti ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya melihat bahwa Anda telah memperoleh tempat di peringkat senjata dan roh. Jika itu masalahnya, Anda memiliki satu tambahan. Shen Mengqi tidak melanjutkan, hanya menatap Su Zimo dengan agak gugup sebagai antisipasi. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku sudah memikirkan seseorang. Matanya meredup karena kecewa. Memaksa untuk tersenyum, dia bertanya, bolehkah aku bertanya siapa itu? Binatang rohku. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia bermaksud membawa Night Spirit ke tempat itu. Alasan mengapa dia tidak memilih Nian Qi adalah karena jika dia harus memilih di antara keduanya, itu pasti Night Spirit. Meskipun Nian Qi telah berada di sisi Su Zimo selama 3 tahun, secara komparatif, dia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan roh malam meskipun faktanya itu adalah binatang roh. Selain itu, bidang kultivasi Nian Qi saat ini tidak tinggi dan hanya pada tahap akhir pendirian yayasan, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk memasuki medan perang kuno. Ketika dia mendengar itu, Shen Mengqi menjadi gelisah dan berkata dengan marah, Su Zimo, kamu tidak perlu mempermalukanku seperti ini bahkan jika kamu tidak ingin memberikannya kepadaku. Apakah aku mempermalukanmu? Su Zimo tidak mengerti mengapa tiba-tiba Shen Mengqi begitu gelisah. Dia bertanya, kamu lebih suka memberi tempat pada binatang roh daripada aku. Bukankah itu mempermalukanku? Dia menggelengkan kepalanya dan mengejek dengan dingin, roh malam menyelamatkan hidupku, mengapa aku tidak bisa memberikannya? Selanjutnya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Shen Mengqi membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada yang keluar dan dia hanya berdiri terpaku di tanah dengan linglung, tampak pucat seperti selembar kain. Su Zimo sudah menyapu jubahnya dan pergi. Bab 336, Mewarisi Keterampilan Rahasia. Bengkel Senjata Rohmo. Meskipun ada beberapa keributan, puncak etiril adalah pemenang terbesar dari kompetisi sekte ini. Di halaman kecil di samping sungai Jishui, semua orang dari puncak etiril bersama dengan Nian Qi dan Xiaoning mengadakan perayaan yang meriah. Namun, setiap orang memiliki masalah mereka sendiri. Larut malam, semua orang telah bubar. Di bawah sinar bulan yang kabur dan dingin, seorang kultivator berjubah hijau duduk di sisi sungai Jishui sendirian, menatap permukaan air yang berkilau dengan linglung. Di sampingnya ada binatang hitam pekat dan agung tergeletak di tanah. Setelah tumbuh dewasa, Night Spirit sangat kuat dan anggota tubuhnya sangat kuat. Setiap ototnya memiliki kekuatan ledakan sementara cakarnya yang tersembunyi di celah jarinya sangat tajam.
Kepalanya menyerupai serigala dan memiliki kekuatan gigitan yang mengejutkan. Ini adalah tubuh sempurna yang dilahirkan untuk membunuh. Saat itu, serangkaian langkah kaki muncul di belakangnya. Zim, suara Xuan Yi terdengar. Su Zimo hendak berdiri ketika Xuan Yi menekan bahunya dan duduk. Aku berencana untuk memberikan 2 skill rahasia lainnya dari Ethereal Peak kepadamu besok. Saya harap Anda bisa menguasainya sebelum memasuki medan perang kuno. Petik 2. Menurutku itu tidak pantas. Su Zimo mengerutkan kening. 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak bukanlah masalah sepele. Tanpa izin dari Master Sekte, siapapun yang memberikannya secara pribadi akan melanggar aturan Sekte. Tidak apa-apa, Xuan Yi menjawab, saya sudah menyampaikan pesan tentang kompetisi Sekte. Saya yakin Sekte akan mendengarnya segera dan mereka akan setuju dengan keputusan saya. Petik 2. Berhenti sejenak, Xuan Yi melanjutkan, selanjutnya, ini adalah keinginan Wen Xuan yang tidak terpenuhi. Saya memenuhinya atas namanya. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan tidak menolak lebih jauh. Jelas bahwa 2 keterampilan rahasia yang tersisa, sayap etiril dan pedang etiril, akan memberikan peningkatan yang signifikan pada kecakapan pertempurannya. Selama 10 hari berikutnya, waktu Su Zimo hampir dihabiskan seluruhnya untuk mengembangkan 2 keterampilan rahasia. Karena waktu yang singkat, level 1 dari Ethereal Sword, Shadows, belum berhasil dikultivasikan. Namun, Su Zimo memahami sayap ethereal dengan cepat dan dapat menggunakannya dengan mudah. Dengan sayap ethereal, itu berarti Su Zimo akan dapat terbang melintasi langit seperti inti emas tanpa bergantung pada objek eksternal. Selanjutnya, itu akan memberikan dorongan untuk kelincahan dan mobilitasnya di udara. Dari perspektif keterampilan rahasia saja, sayap ethereal jauh lebih fungsional daripada 2 keterampilan lainnya. Tidak hanya itu dapat digunakan sebagai teknik penyelamatan jiwa, itu juga beraneka ragam dan kelincahannya dapat digunakan secara ofensif juga. Bahkan untuk inti emas, sayap ethereal masih sangat berguna. Medan perang kuno tidak hanya berisi ramuan dan senjata roh, ada juga segala macam keterampilan rahasia dan warisan sekte yang kuat. Dikatakan bahwa sayap ethereal diperoleh oleh seorang murid sekte yang telah memasuki medan perang kuno di masa lalu. Pada hari ini, istana mengirim orang untuk mengumpulkan semua orang dari 4 daftar peringkat dalam persiapan untuk memasuki medan perang kuno. Sebelum pergi, Xuan Yi menginstruksikan, simpan lencana sekte Anda dan serendah mungkin dan berhati-hati dalam medan perang kuno. Jangan sembarangan. Kalian semua memiliki pedang terbang kelas tertinggi jadi jangan mengungkapkannya sampai ini adalah pertarungan hidup atau mati. Ada terlalu banyak faksi yang lebih kuat dari dinasti Zhou besar di daratan Tianhuang. Bahkan di wilayah utara Tianhuang, kekuatan dinasti Zhou Agung dianggap lebih rendah. Di atasnya, ada sekte super dan di atasnya, ada sekte abadi yang legendaris. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia telah mendengar Iblis Ji menyebutkan tentang 9 faksi yang berbeda dari daratan Tianhuang sebelumnya. Ke-9 faksi itu tidak merujuk pada 9 sekte yang berbeda, berbagai faksi menambahkan hingga puluhan sekte. Misalnya, sekte abadi memiliki 9 sekte besar. Ada 7 sekte iblis dan sekte gadis murni tempat Iblis Ji berada hanyalah salah satunya. Dalam hal itu, dinasti Zhou besar benar-benar bukan apa-apa jika dibandingkan dengan faksi dan sekte itu, apalagi puncak ethereal. Zimo, terutama kamu, Xuan Yi mengingatkan, kamu memiliki begitu banyak nilai tertinggi dan bahkan senjata roh sempurna yang kamu miliki. Meskipun tidak ada yang mungkin menyembunyikan desain pada Anda di ibu kota, Anda harus sangat berhati-hati setelah Anda memasuki medan perang kuno. Bahkan rekan yang memasuki medan perang kuno bersamamu tidak bisa dipercaya, tambah Liu Hui. Su Zimo mengangguk. Senjata roh yang sempurna sudah cukup untuk memicu pertempuran berdarah antara inti emas. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika berita tentang dia memiliki senjata roh yang sempurna bocor di medan perang kuno. Lanjutkan. Xuan Yi melambaikan tangannya. Dalam 1 tahun itu, akan lebih baik jika kalian memiliki kesempatan untuk menemukan jalan untuk meninggalkan dinasti Zhou besar dan wilayah utara Tianhuang. Ketika mereka mendengar itu, Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Meskipun dia tidak menyatakannya secara eksplisit, makna Xuan Yi sangat jelas. Su Zimo dan yang lainnya meninggalkan bengkel senjata roh Mo dan tiba jauh di dalam istana dengan memimpin penjaga kota. Di dalam, aula istana yang besar dan megah didirikan. Mereka masuk dan melihat bahwa pembudidaya lain dari daftar peringkat sudah ada. Selain 40 dari mereka, ada 10 orang lainnya dan Ji Yaoxue ada di antara mereka. Ketika Ji Yaoxue melihat Su Zimo dan yang lainnya masuk, dia tersenyum dan mengangguk padanya.
Mengingat kekuatan dinasti Zhou besar, mereka dapat mengirim 50 orang ke medan perang kuno dengan setiap teleportasi. Terlepas dari 40 orang dari 4 daftar peringkat, dinasti Zhou besar juga akan memilih 10 pembudidaya lainnya untuk memasuki medan perang kuno. Selain Ji Yaoxue, 9 lainnya pasti telah dipilih dengan cermat dan sangat kuat, tugas mereka adalah melindungi putri ketiga. Di tengah aula, ada formasi susunan batu kuno. Batuan panjang dan besar yang dipilih untuk formasi sekitar setengah tinggi seseorang dan ada pola susunan misterius yang terukir di atasnya. Rumit dan tidak bisa dipahami, mereka diterangi dengan cahaya. 5 pilar batu berdiri di sekitar formasi batu. Ada seorang kultivator yang duduk di bagian atas setiap pilar batu. Aura mereka tertahan dan mereka memiliki bantalan yang stabil. Meskipun alam kultivasi mereka tidak dapat dibaca, mereka mungkin setidaknya Nascent Souls atau bahkan Void Reversions. Setiap orang. Pada saat itu, Kaisar mengamati semua orang dan berkata perlahan, medan perang kuno bukanlah tempat yang ramah. Di dalamnya, ada beberapa makhluk hidup dari zaman kuno dan beberapa dari mereka bahkan lebih kejam daripada sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni. Setiap langkah di medan perang kuno dipenuhi dengan niat membunuh dan bahaya. Namun, peluang besar menunggu di samping bahaya. Petik 2. Beberapa menjadi terkenal di seluruh dunia setelah kembali dari medan perang kuno, beberapa mengangkat sekte dan klan keluarga mereka menjadi terkenal setelah kembali. Tentu saja, lebih banyak lagi yang mati tanpa pernah mendapat kesempatan untuk kembali. Ini adalah sebuah ujian. Jika Anda dapat bertahan tahun ini, Anda akan dilahirkan kembali dan benar-benar membangun fondasi Anda, memastikan formasi inti Anda. Jika kamu mati, apakah kamu seorang jenius atau monster, kamu akan dilupakan oleh semua orang. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo merasakan perasaan putus asa. Saat itu, Dai Yue mengatakan hal yang sama malam itu dia melemparkannya ke pegunungan Changlang sendirian. Itu juga kebenarannya. Di bawah baptisan darah dan pengalaman hidup dan mati, Su Zimo telah membangun fondasi yang tidak dapat dihancurkan untuk jalur kultivasinya tahun itu. Bab 337, Medan Perang Kuno. Tentu saja, di medan perang kuno, selain ancaman dari banyak makhluk hidup kuno, ada juga ancaman para pembudidaya dari faksi dan sekte lain. Ada banyak sekte di daratan Tianhuang dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada 9 faksi yang menguasai daratan Tianhuang. Kekuatan dinasti Zhou besar memungkinkan kami mengirim 50 orang ke medan perang kuno. Namun, beberapa sekte super atau dinasti perkasa dapat mengirim hingga ribuan orang ke dalam. Petik 2. Meskipun mereka siap secara mental, sebagian besar pembudidaya dari daftar peringkat masih mengungkapkan keterkejutan ketika mereka mendengar itu. Implikasinya adalah jika 50 dari mereka terlibat konflik dengan faksi-faksi di medan perang kuno, ada kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh pihak lain. Kejam melebihi apapun, tidak ada aturan atau batasan di dalam medan perang kuno. Ketidaksepakatan atau harta apapun dapat menyebabkan pembantaian besar-besaran. Jika Meridian Unlocking Elixir ditemukan, pertempuran berdarah pasti akan meletus. Untuk penggarap pendirian yayasan, Meridian Unlocking Elixir sangat langka dan telah lama hilang di daratan Tianhuang. Ada total 8 meridian roh untuk pembudidaya dan membuka kuncinya lebih sulit dari yang lain. Pada saat seseorang berada di meridian ke-7 atau ke-8, hampir tidak mungkin untuk membukanya kecuali mereka memiliki bantuan eksternal. Namun, peluang seseorang akan meningkat pesat setelah mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir. Semakin baik kualitas dan grade dari Meridian Unlocking Elixir, semakin besar peluang untuk membuka. Tentu saja, harta karun sejati, ramuan, keterampilan rahasia, dan bahkan senjata roh bawaan mungkin hanya ada jauh di dalam medan perang kuno. Ini adalah yang paling berbahaya di sana dan Anda tidak hanya akan menemukan murid-murid warisan dari sekte yang kuat, tetapi juga binatang buas berdarah murni. Makhluk hidup kuno jauh di medan perang kuno juga yang terkuat dan paling menakutkan. Jangan menjelajah jauh ke medan perang kuno dalam keadaan apapun. Petik 2. Semua orang menghela napas lega. Ini berarti bahwa mereka akan lebih aman selama mereka tidak menjelajah jauh ke dalam medan perang kuno. Tentu saja, itu hanya dalam arti relatif. Makhluk hidup di medan perang kuno biasanya tertidur. Namun, begitu medan perang kuno terbuka, banyak dari makhluk hidup kuno itu juga akan terbangun. Bagi mereka, para pembudidaya yang masuk dari berbagai bagian daratan Tianhuang hanyalah makanan lezat yang langka dan pembantaian pasti akan pecah. Ada 9 pembudidaya berdiri di belakang Ji Yaoxue dan Kaisar menunjuk ke salah satu dari mereka. Ini Jiang Yu, seorang penggarap Yayasan 6 Meridian dan komandan ekspedisi Anda. 10 tahun yang lalu,
dia memasuki medan perang kuno dan kembali hidup-hidup. Baik itu dalam hal pengalaman atau kekuatan, dia lebih kuat dari kalian semua. Dengarkan saja instruksinya. Ada pertanyaan. Kaisar melihat sekeliling dan bertanya. Seseorang bertanya, bagaimana medan perang kuno terbentuk? Kaisar menjawab perlahan, dikatakan bahwa medan perang kuno adalah dunia yang hancur yang ditinggalkan setelah pertempuran besar-besaran di era kuno. Di dalamnya, sekte yang tak terhitung jumlahnya, ahli, binatang buas dan iblis terkubur. Faktanya, bahkan mungkin ada warisan sekte dan ahli itu di kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Semua orang terkejut. Pertempuran besar yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Setelah merenung sejenak, Kaisar mengingatkan, wilayah utara Tianhuang memiliki 4 dinasti, Zhou Agung, Xia Agung, Sang Agung dan Anda Agung dan mereka ada seperti api dan air. Setelah memasuki medan perang kuno, hal terpenting adalah mewaspadai mereka. Adapun orang lain, beradaptasi dengan situasi. Saya berharap untuk melihat Anda semua 50 kembali. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Kaisar membungkuk kepada 5 pembudidaya di pemberhentian 5 pilar batu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tetua, tolong buka lorong." Setelah melihat itu, semua orang menyadari bahwa ranah kultivasi dari 5 pembudidaya harus berada di atas Kaisar. Sangat mungkin bahwa mereka sudah berada di ranah Void Reversion. 5 makhluk dao pengembalian Void. Itu adalah dasar dari dinasti Zhou besar. Astaga, riak tak terlihat menyebar di antara alis kelima pembudidaya. Itu sangat menakutkan, seolah-olah mengandung kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Sebuah perasaan muncul dari lubuk hati Su Zimo, dia mungkin akan hancur jika tersentuh oleh riak energi itu. Saat pikiran itu muncul, tangan kanan Su Zimo mulai memanas tanpa peringatan apapun. Itu kembali normal dalam sekejap mata. Dia mengerutkan kening dan melirik tangan kanannya. Hampir dapat dipastikan bahwa Dai Yue telah meninggalkan sesuatu di dalam tulang darah tangan kanannya itu. Namun, seperti apa tulang darah itu atau tujuan penggunaannya, Su Zimo tidak tahu sama sekali. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan inti dari tulang darah atau melepaskan tujuan dan efeknya yang sebenarnya mengingat ranah kultivasinya saat ini. Setiap pola pada batu berbentuk panjang memancarkan cahaya misterius yang semakin intens, berubah lebih kuat dan lebih jelas hingga menyatu dan akhirnya meletus. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sinar cahaya surgawi menyala di sekitar formasi batu, menciptakan penghalang cahaya yang menerangi seluruh aula istana. Semuanya, masuk ke formasi dengan cepat. Seorang kultivator di pilar batu berteriak. Su Zimo dan para pembudidaya lainnya tidak ragu-ragu. Sosok mereka berkedip saat mereka melintasi penghalang cahaya satu demi satu. Merusak. 5 pembudidaya berteriak pada saat yang sama dan ada kilau di dahi mereka. Cahaya di sekitar formasi batu segera naik dan bersinar terang, membentuk pilar cahaya berbeda yang melesat ke langit. Tampaknya menembus kekosongan, mengungkapkan terowongan hitam pekat yang menyeramkan dan dingin. Aura yang sama sekali berbeda, aura yang tua dan kuno, meresap melalui terowongan. Kamu harus mencapai tempat pendaratan setahun dari sekarang untuk kembali ke Great Zhou. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di dalam formasi batu merasakan sensasi robekan dari tubuh mereka. Itu sedikit menyakitkan, seolah-olah kekuatan tak terlihat menarik mereka dari tempat itu, saat mereka meninggalkan tempat asalnya. Pilar cahaya dalam formasi batu berangsur-angsur menghilang dan Su Zimo dan yang lainnya menghilang. Medan perang kuno. Meskipun itu hanya dunia yang rusak, itu luas dan jauh lebih besar dari wilayah dinasti Zhou besar, itu adalah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Di tanah pasir yang sunyi, distorsi muncul di ruang angkasa dan sosok-sosok jatuh dari dalam satu demi satu, itu adalah kelompok Su Zimo. Banyak penggarap pendirian yayasan tidak terbiasa dengan teleportasi spasial seperti itu. Sementara seluruh prosesnya singkat, itu sangat menyakitkan. Tubuh mereka terasa seperti sedang dicabik-cabik dan jiwa mereka ditarik dari kedalaman pikiran mereka. Merasa pusing, banyak pembudidaya jatuh ke tanah segera setelah mereka keluar. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, terlihat pucat dan menyedihkan. Hanya beberapa di antara mereka yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Terlepas dari 6 komandan Yayasan Pendirian Meridian, Jiang Yu, yang pernah ke medan perang kuno sebelumnya, Su Zimo dan Night Spirit adalah satu-satunya dengan fisik yang menakutkan. Jiang Yu menoleh sedikit dan menatap Su Zimo dalam-dalam tanpa berkata apa-apa. Surga, Ki roh yang kaya. Apakah ini medan perang kuno? Spirit Ki di medan perang kuno sangat kaya. Ini adalah dunia yang terpisah dari luar sana.
Banyak pembudidaya secara bertahap beradaptasi dan mendapatkan kembali akal sehat mereka, berseru kaget. Suzimo menghirup udara dalam-dalam dan kiroh di sekitarnya masuk melalui telinga, mata, hidung, mulut, dan pori-porinya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu murni dan kaya, mengembun menjadi tetesan cairan roh saat memasuki dantiannya. Cairan roh membentuk sungai di meridiannya, memancar dan menderu saat meridian keempatnya samar-samar muncul. Bab 338, Peluang. Betapa menakutkan. Su Zimo terkejut. Dia baru saja membuka meridian roh ketiganya sekitar 2 minggu yang lalu. Jika dia berkultivasi secara normal di daratan Tianhuang, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk membuka meridian roh keempat. Yang mengejutkannya, meridian roh keempatnya muncul saat dia melangkah ke medan perang kuno. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, dia akan dapat membukanya sepenuhnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Merasakan kiroh yang padat di sekitarnya, beberapa pembudidaya terengah-engah dengan rakus dalam keadaan mabuk, berharap mereka bisa segera berkultivasi. Jiang Yu berdiri di depan kerumunan dan berbalik, menyapu pandangannya ke semua orang seperti elang. Dia menyatakan dengan keras dengan ekspresi tenang, "Semuanya, dengarkan." Suara semua orang secara bertahap memudar. Semuanya, ini adalah medan perang kuno di mana bahaya ada di setiap langkah. Setelah jeda sedikit, dia melirik Suzimo dengan cara yang tampaknya tidak disengaja dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak peduli apa statusmu di rumah, kamu harus mematuhi instruksiku di medan perang kuno jika kamu ingin bertahan hidup." Ketika dia mendengar itu, Suzimo mengerutkan kening. Jiang Yu adalah komandan yang ditunjuk oleh kaisar dan dia memiliki alam kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang menanyainya. Jiang Yu melanjutkan, "Saya tahu bahwa ada beberapa di antara Anda dengan kemampuan yang layak. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa jika Anda berani dan sombong di medan perang kuno, satu-satunya hal yang menunggu Anda adalah kematian. Jangan berpikir bahwa Anda adalah seseorang hanya karena Anda mampu membunuh orang di atas ranah kultivasi Anda. Beberapa murid dari sekte top yang tiba di sini dapat melakukan hal yang sama dan bahkan lebih kuat darimu. Ini adalah tempat di mana Anda menemukan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda di luar sana." Meskipun Jiang Yu tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang tahu bahwa dia jelas mengacu pada Suzimo. Sama dengan Suzimo menunduk dalam diam. Jiang Yu jelas memusuhi dia. Namun, Suzimo tidak tahu dari mana permusuhan itu berasal. Mungkin karena Ji Yaoxue, mungkin juga karena Dai Su yang dia bunuh. Lagi pula, ada kemungkinan Jiang Yu berteman lama dengan Dai Su di istana. Lebih jauh lagi, mengingat kemampuan Dai Su, ada kemungkinan besar dia akan memasuki medan perang kuno kali ini juga jika dia tidak mati. Keheningan Suzimo bukan karena dia takut pada Jiang Yu, itu karena dia tidak bisa diganggu. Di medan perang kuno yang sama sekali asing ini, Suzimo tidak perlu menyerang orang ini karena permusuhan. Semua orang dari puncak etiril tampak tidak senang tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan apa-apa karena Jiang Yu tidak menyebut siapapun secara eksplisit. Ji Yaoxue mengerutkan alisnya dan berteriak pelan, "Komandan Jiang." Jiang Yu menoleh sedikit dan bertanya, "Perintah apa yang Anda miliki, putri ketiga?" Tiba-tiba, Su Zimo merasa ada yang tidak beres. Meskipun kaisar telah menunjuk Jiang Yu sebagai komandan ekspedisi, Ji Yaoxue masih berstatus lebih tinggi darinya. Namun, Su Zimo merasa bahwa bukan Jiang Yu tidak menghormati Ji Yaoxue, nada bicaranya terhadapnya bahkan sedikit sembrono. Itu sangat aneh. Mungkin ada alasan untuk permusuhan Jiang Yu terhadapnya. Namun, ada sesuatu yang patut direnungkan tentang sikap Jiang Yu terhadap Ji Yaoxue. Ji Yaoxue tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa dan hanya mengingatkan, "Komandan Jiang, kita harus bergegas dan menemukan tempat istirahat sebelum hari menjadi gelap." "Iya," Jiang Yu menjawab. Medan perang kuno dipenuhi dengan makhluk hidup dari zaman kuno. Di malam hari, burung dan binatang berkeliaran dengan bebas. Setan menguasai hutan di malam hari. Untuk malam di medan perang kuno, makhluk hidup kuno menguasai tempat itu. Jika seseorang berlama-lama di luar tanpa kekuatan luar biasa, mereka pasti akan menemui kematian. Biasanya, di daerah-daerah seperti kedalaman medan perang kuno, akan ada kota-kota besar di mana banyak pembudidaya kuat berkumpul. Namun, tidak ada kota seperti itu di tepi medan perang kuno. Jiang Yu mengambil peta dari tas penyimpanannya dan memeriksanya sebelum berdiri di depan Ji Yaoxue. "Putri ketiga, kita di sini sekarang. Ada gunung terdekat dengan tempat ini dengan gua di kakinya. Kita bisa menetap di tempat itu untuk sementara. Baiklah, mari kita menuju ke sana." Ji Yaoxue mengangguk.
Sebuah peta seperti itu dibuat sketsa oleh para pembudidaya yang telah kembali hidup-hidup dari medan perang kuno. Selain salinan di tangan Jiang Yu, tidak ada orang lain yang memilikinya. Saat Ji Yaoxue dan Jiang Yu sedang berdiskusi, Su Zimo berbalik dan berbisik kepada semua orang dari Ethereal Peak, tetap dekat denganku nanti. Jangan sampai terpisah. Roh malam. Su Zimo menepuk kepala Night Spirit dan menunjuk Xiaoning. Itu mengerti niatnya dan datang ke sisi Xiaoning untuk melindunginya di sepanjang jalan. Hanya setelah menyelesaikan pengaturan, Su Zimo merasa lebih lega. Saat itu, Jiang Yu datang sebelum semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengatur formasi maju. 10 pembudidaya dari peringkat roh akan mengambil batas luar dan memungkinkan Master Elixir Refinement dan Talisman yang lebih lemah untuk berjalan di tengah. Putri ketiga akan berada tepat di tengah sementara aku akan tetap di depan untuk mengintai jalan setapak bersama dengan 8 penjaga Zhou Agung lainnya. Tidak ada yang tidak pantas dengan pengaturan dan beberapa Elixir Refinement dan Talisman Masters mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo pergi. Jiang Yu melambai, mengidentifikasi arah, dan memimpin semua orang menuju tujuan. Lingkungannya dipenuhi dengan tanah tandus, kerikil, dan bebatuan aneh. Tidak ada sedikit pun vegetasi yang bisa dilihat sebagai keheningan yang menyelimuti mereka dengan cara yang sedikit menekan. Untungnya, mereka tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Jiang Yu tiba-tiba berhenti dan berseru pelan. Karena penasaran, banyak pembudidaya melihat ke depan. Di kerikil di dekatnya, ada kerangka hitam pekat yang telah lama mengering dan tidak memiliki daging. Hitungan singkat mengungkapkan puluhan mayat dan ada tas penyimpanan di samping masing-masing mayat. Mata banyak pembudidaya menyala, jelas bahwa tas penyimpanan itu tidak lagi memiliki pemilik. Ini adalah kesempatan. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi kesempatan seperti itu tepat setelah memasuki medan perang kuno. 8 penjaga Great Zhou di depan bersemangat dan melihat ke arah Jiang Yu secara naluriah. Dia mengangguk, memberikan pengakuan diam-diam bahwa tas penyimpanan itu bisa dibawa pergi. 8 penjaga mengambil langkah besar dan melesat menuju mayat di depan. Banyak pembudidaya di belakang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berlari ke depan, ingin mendapatkan tas penyimpanan untuk diri mereka sendiri. Jangan pergi. Saat itu, Su Zimo mengerutkan kening dan berteriak pelan. Dia merasakan aura berbahaya. Selanjutnya, reaksi Night Spirit mengkonfirmasi maksudnya. Pada saat itu, kepala Night Spirit diturunkan dan menggeram di depan, berdiri di depan Su Xiaoning. Awalnya, semua orang dari puncak Ethereal ingin bergabung dengan kerumunan. Namun, mereka berhenti secara naluriah setelah mendengar suara Su Zimo. Sementara mereka tidak bisa mengerti, mereka memilih untuk percaya padanya. Namun, selain dari puncak Ethereal, pembudidaya lain, termasuk Elixir Refinement dan Talisman Masters, berlari mendekat. Satu-satunya yang tersisa di tempat adalah mereka yang berasal dari puncak Ethereal, Ji Yaoxue, Jun Hao dari Azure Frost Sect dan Jiang Yu. Awalnya, Jun Hao dari Azure Frost Secte ingin maju juga. Namun, dia melihat sekilas Jiang Yu yang berdiri tanpa bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kilatan dingin melintas di matanya dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak maju.